A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidna ilman nafi'ah wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban kafiran fi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah telah menemukan kita semuanya di akun YouTube Bina Insan TV yang insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliaulah yang menyebarkan Islam hingga ke penjuru dunia. Tak lupa lagi kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, hingga umat-umatnya yang setia, yang selalu menjalankan perintah-perintah Rasulullah SAW dan juga kepada Allah SWT. Baik, saya akan lanjutkan. Perhatikan di firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 184 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat, yaitu pada hari-hari tertentu. Kata-kata ayyaman ma'dudat yang berarti hari-hari tertentu memiliki makna yang dalam. Hari-hari tertentu yang berarti juga telah ditetapkannya sejumlah hari, sekaligus pertanda bahwa hari-hari itu telah dibatasi. Maka pada waktunya akan segera habis dan terlewati. Dan bila itu dipahami, kita akan mengerti makna besar yang dibalik ungkapan ayyaman ma'dudat, yakni kedekatan orang pada jatah hari yang diberikan kepadanya sampai hari terakhirnya. Jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib menunaikan ketaatan terkait dengan waktu. Ketaatan waktu itu yakni adalah salat, puasa, salat malam, membaca Al-Qur'an, zikir, dan amalan-amalan yang baik yang lainnya. Ini karena waktu kita terbatas. Itulah yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang yang sedang berpergian. Ibnu Umar sendiri pernah mengatakan, jika datang waktu pagi, jangan kau tunggu waktu sore. Dan jika datang waktu sore, jangan engkau tunggu waktu pagi. Gunakanlah waktu sehatmu untuk waktu sakitmu. Gunakanlah waktu hidupmu untuk kematianmu. Ya, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang telah dihitung, yang terbatas dan terbilang jumlahnya. Ingatlah, bila hari-hari yang terhitung itu habis hitungannya, lalu kita harus meninggalkan sanak kerabat dan sahabat, ataupun keluarga, atau orang-orang yang kita cintai, entah itu siapa, baik itu istri atau kepada anak kita, atau ayah atau ibu kita, pokoknya siapapun itu, mau tak mau kita harus meninggalkan mereka. Tak ada pengunjung yang bisa menunda habisnya hari. Tak ada pembatas yang bisa menghindarkan kita dari kedatangan hari perpisahan. Abu Darda menaiki Masjid Damaskus dan berkata,
Wahai penduduk Damaskus, tidakkah kalian mendengar nasihat dari saudara kalian bahwa orang-orang sebelum kalian telah mengumpulkan banyak harta, membangun banyak bangunan yang megah, berangan sangat jauh, tapi semua yang dikumpulkan itu sudah hilang, tak berharga seperti debu. Kena angin langsung hilang aja. Sudah pergi dan tidak ada lagi. Bangunan mereka adalah kuburan, dan angan-angan mereka itu ialah tipuan saja. Dia juga mengatakan, ada 3 hal yang membuatku tertawa, tapi kemudian membuatku juga menangis. Apa itu? Pertama, orang yang memburu dunia sementara kematian telah mengejarnya. Kedua, orang yang tertawa terbahak-bahak tapi tidak tahu apakah Tuhannya itu ridho ataupun tidak kepada dirinya. Orang yang ketiga, yakni orang yang lalai tapi dia tidak pernah luput dan dilalaikan dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang telah terhitung, hari-hari yang terbatas, hari-hari yang dijatahkan. Keberadaan kita di dunia ini adalah ayyaman ma'dudat. Kehidupan kita di atas harta duniamu adalah ayyaman ma'dudat. Bahkan sekalipun keberadaan kita di bawah tanah, di liang kubur, juga itu adalah ayyaman ma'dudat. Tapi jika memasuki surga, tak ada batasan waktu lagi. Begitupun juga jika kita berakhir di neraka, semoga Allah melindungi kita dari kengerian dan siksanya. Amin. Tidak ada lagi hari-hari yang dibatasi. Tidak ada lagi ayyaman ma'dudat. Jemaah sekalian yang berbahagia, kelak tak ada kerugian yang paling dirasakan para penduduk surga kecuali waktu-waktu yang mereka lewati tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus benar-benar mengisi waktu, mengisi hari, mengisi menit dan detik. Waktu-waktu kita memang dibatasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usia umatku antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit saja dari mereka yang melewati itu. Terkadang ada orang yang meninggal pada usia 60 tahun atau dari 70 tahun. Ataupun ada yang lebih dari 70 tahun. Maka yang lebih dari 70 tahun itu adalah bonusnya, tapi kita jarang sekali menemui orang itu. Ada juga yang umurnya 80, 90, 100. Kalau 300 saya nggak tahu ada nggak. Diriwayatkan dalam sebuah atsar bahwa malaikat maut berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, wahai Nabi yang paling panjang usianya, bagaimana engkau memandang dunia? Nabi Nuh menjawab, aku menilai dunia seperti sebuah ruangan yang mempunyai 2 pintu. Aku masuk dari salah satu pintu itu dan keluar pintu yang lain. Termasuk di antara karakteristik waktu adalah waktu ketika telah berlalu, tak mungkin diulang kembali. Allah Subhanahu wa taala telah menjatah nafas terbatas yang bisa kita hirup. Setiap kali seorang hamba bernapas, ketika itulah jatah napasnya berkurang sampai menuju batas akhirnya. Ketika ruh keluar dari jasadnya, saat itulah nafas terakhir dikeluarkan dan seseorang akan meninggalkan keluarga dan semua yang dicintainya tanpa ada harapan lagi untuk kembali. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pun sangat menghargai waktunya. Sang anak menceritakan tentang ayahnya, yakni Ibnu Taimiyah rahimahullah, ayahku, bila ia keluar dari kamar kecil, ia memberiku Al-Quran dan mengatakan, bacakanlah bataku ayat Al-Quran. Disebutkan bahwa Sulaiman bin Hams usianya telah mendekati 90 tahun dan ia mengatakan, aku tidak melakukan sholat wajib sendirian kecuali hanya 2 kali aja. Dan terhadap 2 sholat itu, aku merasa belum melaksanakan sholat karena dilakukan dengan sendirian, tidak berjamaah. Yazid Raqasi menangis dan mengatakan pada dirinya sendiri, ya Yazid, siapakah yang menangisimu setelah dirimu meninggal? Siapa yang bisa mintakan ridho Tuhanmu atas dirimu? Adalah Imam An-Nawawi tidak pernah tidur terlentang selama 2 tahun saat ia menuntut ilmu. Ketika ditanya alasannya, bagaimana engkau tidur wahai Imam? Ia mengatakan, aku tidur bertelakan
dengan buku-buku. Jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sujudlah, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini dengan bersujud di bulan ini, yakni di bulan Ramadan. Manfaatkan waktu demi waktu yang terus berjalan saat ini. Apa yang terbesit di pikiran kita jika mendengar proyek 3000 kali sujud dalam rentang waktu 1 bulan, itu semua bisa kita lakukan dalam bulan ini, yakni bulan Ramadan. Perhatikanlah, 3000 kali sujud sama dengan 1500 rakaat dan sama dengan 50 rakaat dalam satu hari satu malam. Jumlah 50 rakaat satu hari satu malam bisa diperoleh dengan 17 rakaat sholat wajib, 12 rakaat sholat sunnah rawatib, 8 rakaat sholat tarawih, 3 rakaat witir, 2 rakaat duha, 10 rakaat sholat sunnah wudhu sebelum sholat. Bahkan semuanya bisa lebih dari 50 rakaat. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Dan untuk itu, hendaklah orang-orang yang berlomba itu saling berlomba. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 21. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas segala kekurangannya, usikum wa nafsi bitaqwallah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.